Kembali dengan Pak Dillon pada Wimar Show, saya ingin menelusuri benang merah yang Pak Dillon lemparkan itu dari cita-cita Bung Karno mengenai dekonstruksi dan konstruksi sebetulnya kepada prakteknya dengan partai-partai politik. Apakah memang sejalan tapi tidak berhasil atau memang mimpinya beda ya? Sepertinya mimpinya mungkin beda ya. Walaupun kita lihat waktu di Badan Persiapan Kemerdekaan itu Bung Karno sudah menjelaskan dengan baik Pancasila itu yang untuk menjadi landasan ya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu, bahwa harus ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau itu yang kita lihat, maka creative destruction yang Schumpeter katakan itulah yang dibilang Bung Karno ini. Nah, itu harus dikerjakan bahwa seluruh forces of extraction-nya ini, kekuatan yang itu yang harus diganti, ya, harus dirubah. Jadi saya lihat untuk itu paling penting itu mulai dari pertanian. Sehingga Bung Karno dulu sendiri katakan soal pangan ini soal hidup dan mati. Hampir semua negara bangsa kecuali city state seperti Singapura dan lain-lain gitu ya, itu awalnya di pertanian, Excellency. Karena peradaban itu, budaya itu mulai dengan budidaya. Setelah budidaya berhasil, ada surplus, barulah bisa dihasilkan, kalau kita katakan objek budaya. Dan setelah ada sedentary agriculture inilah baru bisa ada interaksi yang baik. Kalau masih dulu shifting cultivation, itu kan belum bisa terbentuk apa yang kita namakan budaya itu. Jadi kalau pertanian ini mau dikembangkan dengan agribusiness, hal mana itu populer dan tentu banyak benarnya, apa itu akan mengingkari konsep daripada ya strategic function daripada pertanian? Ini menarik. Sebetulnya agribusiness pertama yang kita kenal itu kan VOC. Jadi sebetulnya yang mau saya, bagus sekali ini Excellency tanya, karena sebetulnya alat-alat ini yang misalnya kelapa sawit, karet, kopi, semua tembakau, ini alat ekstraktif sebetulnya. Komoditas itu alat ekstraktif. Jadi tugas utama sebetulnya, pertama dan utama kita adalah meningkatkan produktivitas di pertanian rakyat. Nah, jangan ditinggalkan pertanian rakyat demi agribusiness. Itu dulu justru, pertanian rakyat dulu. Kenapa? Kalau dia sudah, dan itu harus kita mulai dengan reforma agraria. Jadi satu-satunya upaya beliau menjebol membangun adalah undang-undang bagi hasil dan undang-undang pokok agraria. Pak Dillon, apakah reform agraria itu tidak akan memerlukan hal yang lebih susah lagi, yaitu kepemilikan lahan, land tenure? Ya, tapi itu kan kita lihat yang contoh yang paling baik, paling berhasil, Taiwan. Oh gitu. Taiwan ya, berhasil sekali karena mereka, para jenderal-jenderal Komintang ini mengalami apa yang namanya catastrophic learning experience. Iya, betul. Bahwa mereka dikalahkan oleh tentara kaki ayamnya Ketua Mao. Mao Zedong. Nah, sehingga mereka mulai dengan reforma agraria, Excellency, dan urut-urutannya itu konsisten, begitu baik, sehingga pada saat sekarang ini Taiwan memiliki suatu perekonomian, perindustrian, ya, atau seluruh sektor ini yang keseimbangan antara pengusaha kecil, besar dan menengah. Kalau bicara dengan Excellency Dillon suka ketarik ke sana ke sini, semuanya sama menariknya. Jadi Taiwan kita kenal sebagai surga untuk high technology dengan semua merek. Sekarang. Iya betul. Jadi suksesnya bukan karena bukan karena inovasi teknologis, tapi justru pertanian. Landasan kemanusiaan itu, landasan di mana pertanian dipergunakan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan manusia di pedesaan itu. Sehingga terjadi structural transformation, mereka keluar dari pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih rendah nilai tambahnya, naik ke pekerjaan yang lebih tinggi nilai tambahnya. Pada awalnya di pedesaan, sekarang masuk perkotaan. Itu tidak bisa di leapfrog, ya nggak bisa dilompati. Jadi ya pertanian nanti aja deh. Sekarang kita belajar dulu bikin high tech dan sebagainya.
nanti petani juga ikut makmur. Itu nggak bisa. Ya? Tidak bisa. Kenapa? Kita lihat karena proses itu adalah petani itulah harus diberikan kemampuan. Jadi bedanya Taiwan dengan negara-negara lain. Tatkala mereka urut-urutannya mula-mula menyediakan karbohidrat untuk diri mereka sendiri, tapi tatkala mereka masuk ke protein hewani, mereka masuk ke ikan dan ke babi sekaligus. Ya. Di sini susah kali kalau ke babi ya. Tapi surplusnya itu yang paling penting, mereka kalengkan. Di mana? Kalengkannya di pedesaan. Oh. Karena mereka bawa excellency, jalan, air bersih, listrik. Sehingga manufacturingnya di unit-unit kecil. Jadi seluruh pemberdayaan petani itu akan memanggil infrastruktur juga secara otomatis. Ya, itu mesti dikerjakan untuk itu. Maka itulah jadi landasan yang kokoh. Kita ini negara-negara lain yang tidak bikin landasan yang kokoh, kemiskinan itu yoyo terus. Naik turun. Tapi kalau mereka, apa landasan yang kokoh? Landasan yang kokoh adalah pada awalnya perdesaan dengan produktivitas yang tinggi. Bukan hanya produktivitas komoditas, tapi orangnya. Kalau Taiwan itu modelnya sama dengan mainland, China kalau Metro TV bilang. Sama dengan China gitu. Atau Taiwan itu berbeda? Beda sekali. Dan Taiwan sebetulnya ikut membesarkan China belakangan ini. Betulnya orang kurang menguasai investasi di awal dana Taiwan yang bawa ke sana. Jadi mereka sudah mengikuti cara-cara Taiwan sekarang. Kapan ini pertanian Indonesia itu menyimpang dari jalan yang seharusnya? Tatkala kita terus tinggalkan upaya-upaya untuk reforma agraria. Misalnya kita lihat perkebunan besar. Perkebunan besar diambil alih. Seyogyanya kalau itu diambil alih, ya sebagian dari perkebunan tuh dikasihlah pada buruh ke perkebunan. Jangan melakukan hal yang sama, cuma beda bosnya. Jadi yang terjadi sama seperti di Amerika dulu, carpet beggars itu kan, ya. Yang datang ke selatan dari tempat lain. Akhirnya mau jadi seperti katanya Belanda hitam tuh. Belanda hitam. Oke, perjalanan perubahan itu apa terpengaruh oleh perubahan rezim dari Soekarno ke Soeharto? Soeharto kan sukses pembangunan jalan rakyat makin makmur selama 10 tahun pertama barangkali. Betul. What went wrong di situ? Artinya terlalu cepat ditinggalkan pertanian. Terlalu cepat ditinggalkan pertanian. Tidak pernah kembali lagi jadi ke pertanian. Tidak pernah. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak usah kita sebut namanya itu tidak senang diasosiasikan dengan petani dan pedesaan. Mereka ingin di negara-negara berkembang ini diasosiasikan dengan hal-hal yang modern. Pesawat terbang. Seperti itu. Jadi bisa ada statement, untuk apa kita menghasilkan padi, menghasilkan beras? Kan bisa kita impor. Yang tidak jadi diluput di mereka itu, mereka lihat negara-negara maju, tapi mereka tidak pernah mempelajari trase negara-negara maju itu. Bahwa negara yang ada pabrik Boeing atau Airbus pun dasarnya pertanian juga sebetulnya. Di Amerika Serikat pada tahun 1870, 82% rumah tangga mengaku bahwa mata pencarian utama mereka pertanian. Oke, kita break dulu sebentar. Sangat menarik. Kita masih punya 2 segmen, jadi jangan tinggalkan Wimar Show.